senang saudara kita bisa berjumpa kembali dalam misbah doa pagi ini saudara. Saya percaya semua dalam kasih karunia Tuhan. Doa saya ya saudara semua selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam tuntunan Tuhan, dan sungguh-sungguh dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Lebih dari semuanya itu saudara, senantiasa hidup yang berkenan pada Tuhan, bahkan dipakai Tuhan untuk kemuliaan kerajaan, kemuliaan namanya saudara. Ya, diberkati saudara supaya senantiasa bisa menjadi berkat saudara semua yang mengikuti lewat radio El Shaddai, lewat TA TV saudara, ya lewat Instagram, Twitter, YouTube saudara, semuanya saudara. Saya percaya semua dalam kasih karunia Tuhan. Kita akan awali yang pertama meninggikan Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja kita. Dialah pencipta langit dan bumi yang punya kuasa di atas segala kuasa. Tidak ada yang sebanding dengan Tuhan. Mari kita utamakan Dia, kita tinggikan Dia, kita nomor satukan Tuhan. Semua menyembah dengan segenap hati kita, dengan roh dan kebenaran saudara. Kudus, kudus, kudus Engkau. Kami hampiri Engkau Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu Yesus. Kami mau persembahkan korban pujian. Kami persembahkan nyanyian syukur bagi-Mu. Kami mau mengarahkan hati kami menyembah-Mu dan mengangkat tangan kami demi nama-Mu Tuhan. Sungguh Kau heran, sungguh Kau baik. Kami dikenyangkan dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kami dipagari dengan anugerah-Mu. Kami dipelihara dengan kasih dan setia-Mu. Kami disegarkan dengan Roh-Mu. Oh Yesus, kami bawa yang terbaik bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Tiada yang lain yang kami sembah, tiada yang lain yang kami puja. Hanya Kau satu-satunya, hanya Kau Yesus segalanya. Kau terlebih rindu bersekutu dengan kami Tuhan. Kau terlebih rindu membawa kami dekat kepadamu. Haleluya, haleluya, syukur. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku
hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya bersamamu, tinggal di dalammu, dalam hadiratmu, menikmati kasih dan anugerahmu, menikmati kebaikanmu seumur hidupku, berjalan bersamamu, berjalan di dalam anugerahmu. Ku mengangkat tanganku demi namamu Tuhan. Oh, kau sungguh baik, kau sangat baik, dan kami mau beri yang terbaik hanya bagimu, bagi kemuliaanmu. Shanaralamaya naralamaya naralamaya so. Kau ku sembah di tempat ini. Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi seturut firman-Mu, sempurnakan aku. Kau ku sembah di tempat ini. Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi seturut firman-Mu, sempurnakan aku. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu yang ada padaku. Kan ku serahkan bagimu, layakkanku Tuhan, persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagimu. Ku berikan Tuhan
yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagimu. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Yang ada padaku kan ku serahkan bagimu, layakkan ku Tuhan persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami senantiasa. Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami senantiasa. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, anugerahmu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Oh Tuhan, ini yang menjadi kerinduan hati kami, melayani Engkau dan melayani Engkau senantiasa, memuliakan Engkau dan memuliakan Engkau senantiasa Tuhan, menyembah-Mu dan menyembah-Mu senantiasa selama-lamanya. Oh, selama hidup kami sampai akhir hidup kami, terus Tuhan berusaha menyenangkan, memuliakan Engkau Tuhan. Engkau segalanya bagi setiap kami. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipermuliakan, Engkau layak diagungkan senantiasa. Terus Tuhan beri kami hati yang mengasihi-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami
segenap jiwa kami, segenap akal budi dan kekuatan kami, Tuhan. Karena Engkau yang layak, Tuhan. Oh Tuhan, dikasihi dengan segala-galanya. Karena Engkau yang lebih dulu, Tuhan, mengasihi kami dengan segala-galanya. Kami ada sampai hari ini, Tuhan, seperti apa yang ada sekarang. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Semua karena berkat-Mu, Tuhan. Semua karena pengorbanan-Mu. Oh Tuhan, sehingga tersedia segala sesuatunya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang mengagumkan setiap kami, Tuhan. Kami memuliakan Kau, Tuhan, meninggikan Kau senantiasa. Kami juga rindu mendengar firman-Mu, Tuhan, supaya kami bisa mengerti petunjuk-Mu dan kami bisa berjalan dalam petunjuk-Mu untuk mencapai rencana-Mu, supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu, Tuhan. Oh, kesukaan-Mu, Tuhan, keinginan-Mu, Tuhan, supaya kami bisa melakukan apa yang Kau ingini, Tuhan. Dan sungguh-sungguh, Tuhan, berusaha menyenangkan-Mu, berusaha menyenangkan-Mu, berusaha menyenangkan-Mu, Tuhan, dan terus menyenangkan-Mu. Tuhan, dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami panjatkan doa, dan Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Oh Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya firman-Mu saja. Jamahlah hati kami, Tuhan, hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Sungguh-sungguh kami mendengar dan mengerti, sungguh-sungguh kami percaya dan melakukannya. Sungguh-sungguh kami mengalami kebenaran firman-Mu, rencana-Mu, janji-Mu. Oh, terjadi nyata dalam kehidupan kami. Sekali lagi, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa, kami serahkan dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, saudara, senang saudara kita bisa menyembah bersama-sama. Saya percaya kasih karunia Tuhan terus menyertai kita. Lah, saudara, kita mulai belajar firman Tuhan sepanjang minggu ini. Sekali lagi saya rasa Tuhan berikan satu firman Tuhan yang luar biasa. Mulai Rabu, Kamis sampai sekarang Jumat masuk seri khotbah mengalami karya Tuhan sepenuhnya. Jadi kita akan belajar bagaimana bisa mengalami karya Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Ada orang kadang-kadang merasa tidak pernah mengalami karya Tuhan yang nyata. Ada orang merasa kadang-kadang saya bisa mengalami karya Tuhan yang luar biasa, tapi kadang-kadang tidak. Hari ini sekali lagi masuk sesi ketiga, bagaimana mengalami karya Tuhan yang sepenuhnya, saudara. Karena itu satu yang sangat kita penting. Sejak minggu kita sudah diajar firman Tuhan, saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi dan kekuatan kita, saudara. Itu adalah basic utama, itu adalah dasar utama, saudara, dalam kehidupan kita. Itu yang utama dan harus dinomorsatukan, saudara. Nah, kalau kita melakukan itu, kita akan mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Juga khususnya yang kedua, mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Karena dari dua hukum ini terangkum semua kitab Taurat, bahkan kitab para nabi, saudara. Hukum Taurat, semua kitab nabi, ada diringkas, ada dua itu. Lah, saudara, itu yang akan membuat kita mengalami karya Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Itu dasarnya. Kalau itu ada, dan kita akan mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Hari Rabu saya sampaikan kenapa sih bisa kalau kita ngasih Tuhan segenap hati, jiwa, dan akal budi kekuatan, kita bisa mengalami, saudara, karya Tuhan sepenuhnya. Yang pertama, kalau kita cinta Tuhan luar biasa, akan membuat kita
sangat rindu, suka mendekat pada Tuhan, akan membuat kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang intim, akrab dengan Tuhan, saya percaya itu awal. Ya, Tuhan berkarya nyata. Seperti siapa? Daud. Sejak dari kecil, remaja, pemuda, dia terus intim dengan Tuhan. Karena dia cinta Tuhan. Dalam menghadapi tantangan pergumulan hidupnya, dia terus cinta Tuhan. Nggak pernah mau pahit hati atau jauh dari Tuhan. Setelah jadi raja sukses, dia tetap suka melekat pada Tuhan. Sampai dia membangun pondok Daud 24 jam. Ada dekat dengan Tuhan, ya, mengalami perkenanan. Sehingga dia terus dari kecil sampai dewasa, sampai tuanya mengalami karya Tuhan. Karya Tuhan senantiasa. Kamis yang kedua saya sampaikan, ya, suka merenungkan firman siang dan malam. Kalau kita cinta Tuhan, kita suka, saudara. Oh, firman Tuhan, dengar firman Tuhan seperti ini. Minggu mau dengarkan, ya, firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan, kata-kata. Seperti saat seorang sedang jatuh cinta. Kalau dia dapat surat dari pacarnya, wah, senang sekali dibaca. Bahkan dibaca berulang-ulang. Bahkan terus diingat, direnungkan siang malam. Kalau kita, ya, cinta Tuhan, kita senang merenungkan firman siang malam, iman kita bertumbuh, hikmat kita bertumbuh, saudara. Luar biasa sekali. Selalu atau sering dapat, ya, pembukaan ilahi. Oh, sering mendapat rema dari Tuhan. Rema dari Tuhan itu bahan kita mengalami karya Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Seperti, ya, setiap hari ada misbah doa pagi, hatinya lapar dan haus untuk cari firman Tuhan. Ya, selain yang pertama menyembah Tuhan, setiap Rabu, Kamis, wah, menanti-nantikan pesan Tuhan apa? Setiap Sabtu Minggu menanti-nantikan firman Tuhan. Rindukan apa? Ya, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi dan kekuatan. Lalu yang ketiga, bukan hanya itu, suka melakukan firman. Masuk akal, tidak masuk akal, tetap saja, ya, mau melakukannya. Tidak sesuai dengan keinginan kita, itu keinginan Tuhan, kita kalahkan keinginan kita. Kita mau melakukan keinginan Tuhan, jadi pelaku. Ya, saudara, karya Tuhan, mujizat Tuhan luar biasa. Bukan saat kita dapat rema, bukan saat kita dapat nubuatan atau mimpi, tapi saat kita melangkah, saat kita melakukan, saudara. Itu luar biasa. Seperti Yosua, saudara. Wah, saudara, ya, dia terkenal sekali dengan apa? Ketaatannya, baik kepada Musa, apalagi kepada Tuhan, saudara. Oh, diperintahkan bangkit pimpin bangsanya masuk Kanaan, sekalipun bagi dia nggak masuk akal. Musa saja belum bisa kok, dia taat saja. Disuruh seberangi sungai Yordan yang sedang banjir, saudara. Dengan apa? Mengangkat tabut, dia tetap taat saja, sekalipun nggak masuk akal, saudara. Lalu untuk mengalahkan Yeriko yang temboknya begitu kuat, tidak pernah terkalahkan, bangun barisan. Barisan depan pujian penyembahan, barisan tengah imam-imam pengangkat tabut, ya, tentara di belakang, nggak masuk, tetap lakukan. Maka Yosua juga terus mengalami karya Tuhan, karya Tuhan, karya Tuhan, karya Tuhan, saudara. Hari ini kita akan lanjutkan lagi yang keempat, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, saudara, bahkan akal budi, kekuatan, maka kita, saudara, tidak mau berbuat dosa, menghindari dosa, karena tahu itu bisa menyakiti hatinya Tuhan. Senantiasa jauhi dosa, saudara. Oh, saudara, tolak dosa, saudara. Ya, bahkan kalau sampai jatuh, cepat bertobat.
Ya, tinggalkan dosa, saudara. Kita bisa belajar dari Yusuf. Kejadian 39 ayat 7, saudara, mulai. Sedang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan bilehi, lalu berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak, saudara, dan berkata kepada istri tuannya itu, ya, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, ya, dan ia menyerahkan segala miliknya kepadaku, ya, bahkan di rumah ini tidak ada yang lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya padaku selain pada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini, ya, dan berbuat dosa terhadap Allah, saudara. Jadi Yusuf tidak mau mengkhianati tuannya. Yusuf tidak mau berbuat dosa di hadapan Allah. Dia orang yang cinta Tuhan. Cinta Tuhan dengan segenap hati, segenap di kekuatannya. Maka dia tidak mau melakukan apapun yang bisa menyakiti hatinya Tuhan, saudara. Dia tolak, sekalipun dikatakan digoda oleh istri Potifar, dia tetap tidak mau, saudara. Kenapa? Dia cinta Tuhan lebih daripada cinta dunia ini, saudara. Ya, itu ciri, saudara, orang yang cinta Tuhan. Lalu ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari, ya, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya, artinya tidak mau, saudara, itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada satu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, mari tidur dengan aku. Tetapi Yusuf tinggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Sudah lihat, semua tindakan Yusuf tetap saja menolak. Sekalipun terus istri Potifar itu berjuang, berusaha hari demi hari, tetap ditolak. Waktu dipaksa, bajunya dipegang, bajunya ditinggal. Dia lari keluar, saudara. Saya percaya yang pertama, ciri Yusuf cinta Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya. Maka dia tolak dosa, sehingga apa? Aman. Dia terus bisa mengalami karya Allah, terus bisa mengalami karya Allah. Kalau sampai sudah dia tidak cinta Tuhan dengan segenap hati, lalu mau digoda oleh istri Potifar, saudara, maka dia akan kehilangan karya Allah dalam hidupnya. Saudara, cinta Tuhan dengan segenap hati, bukan Tuhan ingin memaksa kita, itu menyelamatkan kita, saudara. Hari ini juga saya rindu buka hati. Adakah saudara tergoda oleh sesuatu yang bisa menyakiti hatinya Tuhan? Bukan hanya masalah perzinahan, penyembahan berhala misalnya, saudara. Oh, itu tidak disukai oleh Tuhan, saudara. Bisa menyakiti, bahkan itu sangat menyakiti. Tuhan berkata jangan sampai ada yang menyembah berhala. Saudara, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Hari ini, saudara, ya, kalau ada yang melakukan itu, saudara mengaku pada Tuhan. Minta ampun, saudara. Minta hati yang hanya mengasihi Tuhan saja. 100% mengasihi Tuhan. Segenap hati mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Sehingga saudara terus berjalan, ya, bersama Tuhan. Terus ngalami karya Tuhan, ya, terus dalam kehidupan saudara. Atau apapun, saudara. Menyembah berhala itu bisa macam-macam. Bisa menyembah mamon misalnya, saudara. Akhirnya juga, ya, tidak menomorsatukan Tuhan lagi. Bisa nyakiti hatinya Tuhan. Apapun. Saya percaya Roh Kudus berbicara pada setiap kita. Kalau ada yang, ya,
kita lakukan, kita pikirkan, atau bahkan kita ucapkan yang bisa menyakiti hatinya. Yang berikutnya lagi, saudara, yang kelima, kalau kita itu dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran, saudara, akan membuat kita selalu ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, hanya kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, ya kekuatan, akal budi, membuat kita selalu ingin memberi. Tapi bukan hanya sekedar memberi, saudara, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya pernah khotbahkan karena saya sendiri sempat kaget, tidak semua pemberian kita menyukakan hati Tuhan. Tidak semua pemberian kita, saudara, ya disenangi atau diterima oleh Tuhan. Ada pemberian-pemberian yang kita bisa berikan yang menyukakan hatinya Tuhan, sehingga diterima oleh Tuhan dengan senang, memberkati hati Tuhan. Tapi juga ingat, ada hal tertentu yang kita bisa berikan pada Tuhan, tapi tidak disukai oleh Tuhan, bahkan tidak diterima, saudara. Masih ingat, saudara, kisah tentang Habel dan Kain, saudara, atau Kain dan Habel, saudara. Sama-sama memberikan persembahan, tapi Kain memberi persembahan hanya asa, hanya menurut pikirannya sendiri, saudara. Bukan dasarnya apa yang diingini Tuhan, apa yang disukai oleh Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Hasilnya beda sekali. Dikatakan Kain mempersembahkan dari sebagian, ya hasil, ya tumbuh-tumbuhan atau pertaniannya, sebagian hasil gitu saja. Beda dengan Habel. Habel mempersembahkan, saudara, anak dombanya yang tambun, saudara, sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Ternyata itu sangat disenangi oleh Tuhan. Oh, memberkati Tuhan, diterima oleh Tuhan, saudara. Ya, karena Habel memberikan dasarnya cinta pada Tuhan. Saya percaya baik Kain dan Habel sama-sama pernah mendengar dari ayah ibu mereka, yaitu Adam dan Hawa. Kisah-kisah, oh saat diciptakan Tuhan ditaruh di Taman Eden, tempat yang luar biasa, gak pernah ada kekurangan, gak ada sakit penyakit, gak ada penderitaan, luar biasa, saudara. Semua buah ya boleh dimakan, hanya buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang. Tuhan berkata itu bisa mati. Ya, namun mereka ya lebih mendengarkan perkataan si ular, akhirnya diambil, dimakan, jatuh dalam dosa. Setelah melanggar firman, jatuh dalam dosa, saudara, maka saudara sungguh-sungguh hidupnya rusak. Dulu bersekutu dengan Tuhan itu menyenangkan, intim. Sekarang saudara takut, merasa jijik, gak layak, takut dengan Tuhan. Hidupnya penuh dengan kehinaan, ketakutan, kekotoran. Bukan hanya itu saja, hanya kutuk datang dalam kehidupannya, saudara. Oh, dengan susah payah Adam harus berjuang untuk cari makanannya, saudara. Lalu ya Hawa dengan susah payah, dengan kesakitan melahirkan anaknya, saudara. Ada banyak ya, manusia rasa malu, ambil pun daun ara dipakai untuk menutupi ya rasa malunya. Tapi Tuhan datang, Tuhan sembelih binatang, kulitnya dikenakan pada manusia. Daun ara lambang usaha manusia yang sebentar saja rusak, nggak bisa mengatasi. Harus ada korban binatang yang disembelih itu, saudara. Sejak saat itu, kalau saudara baca Alkitab, setiap orang yang mau menghadap Tuhan harus membuat mezbah, korban bakaran. Ada yang disembelih, ada yang dikorbankan, saudara.
Saya percaya dua-dua mendengar cerita ayah ibunya. Kain hanya mendengar tapi diabaikan. Waktu mempersembahkan seadanya itu saja. Habil saya percaya dia mendengarkan masuk dalam hatinya. Itu yang dikatakan Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Kalau mau menghampiri Tuhan, membawa korban sembahan. Ada yang disembahkan. Yang diinginkan Tuhan, ada binatang yang disembelih, yang dikorbankan saudara di atas mezbah. Maka beda dengan Kain. Kain kerja yang menurut Kain butuh makan, maka pertanian. Beda dengan Habil. Habil kerja peternakan. Saat itu manusia tidak makan daging. Jadi dia bekerja peternakan adalah untuk Tuhan. Ini akan dipakai, dipersembahkan untuk Tuhan. Waktu dia mempersembahkan untuk Tuhan, hati Tuhan tersentuh. Oh saudara, sehingga Tuhan ya langsung saja menyambar apa yang dipersembahkan. Mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Sampai kayaknya iri karena nggak diterima. Sekali lagi yang kelima, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, membuat kita selalu ingin memberi. Dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Supaya bisa menyukakan hatinya Tuhan. Bahkan kalau orang sedang jatuh cinta, ingin memberikan surprise, saudara. Yang diberi itu sampai wah, senang sekali, saudara. Dan itu juga ada dalam hatinya Daud. Daud selalu ingin memberikan hidupnya untuk Tuhan. Saudara, waktu dia sudah menjadi raja, tinggal di istana, dan dia lihat tabut Allah hanya dalam kemah, hatinya nggak bisa diam. Dia rindu membangun rumah Allah yang luar biasa sekali besarnya, yang luar biasa sekali megahnya, sampai dia mempersiapkan semua bahan-bahannya, saudara. Karena Salomo anaknya yang ditunjuk untuk membangun masih muda, dia berjuang, dia membantu supaya suku-suku bisa berhasil. Rumah Allah, baik Allah yang dibangun itu luar biasa, sehingga kalau ada orang lihat nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, hatinya cinta Tuhan, sungguh-sungguh penuh cinta kepada Tuhan, sehingga dia ingin memberikan rumah Allah yang dibangun luar biasa. Dan itu paling menyentuh hatinya Tuhan. Maka Tuhan juga ingin memberi yang terbaik bagi Daud. Yang terbaik bagi Daud. Dia menjadi raja yang paling dikasih. Saudara, dia mengalami janji yang luar biasa. Tuhan berkata, aku sudah berkati engkau. Engkau sudah diberkati jadi raja. Masih tergerak seperti ini. Aku berkati lagi. Kerajaanmu tidak berkesudahan. Anak-anakmu aku ingin berkati. Ya terus, kalau terus ya hidup di dalam Tuhan. Sudah bisa lihat itu luar biasa sekali. Mempersembahkan yang terbaik. Waktu dia bangun Pondok Daud, ya satu tempat ibadah. Membangun ibadah bukan asal-asalan. Oh kalau sudah bisa perhatikan, pelayan-pelayan Tuhan adalah pelayan-pelayan yang dipilih sesuai dengan talenta-talentanya. Lalu dipimpin, saudara, oleh pemimpin-pemimpin mereka. Saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh, saudara, dibimbing dengan baik. Diajari oleh Daud, saudara. Bahkan orang-orang yang mau dilatih sampai menjadi ahli Alkitab. Sehingga apa? Bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik bagi Tuhan. Bisa mempersembahkan penyembahan, pujian yang terbaik bagi Tuhan. Karena hatinya cinta Tuhan sepenuhnya. Sepenuh jiwa, sepenuh akal budi. Dan saudara juga lihat, Pondok Daud adalah tempat ibadah yang paling disukai oleh Tuhan. Pondok Daud adalah rumah ibadah yang penuh dengan karya Tuhan. Penuh dengan karya Tuhan. Penuh dengan karya Tuhan. Penuh dengan karya Tuhan.
dulunya di Gibeon, tempat ibadah mereka, hampir tidak ada karya Tuhan yang nyata. Hati yang cinta ingin memberikan yang terbaik, justru akhirnya mengalami karya Tuhan sepenuhnya. Kita juga bisa melihat apa saudara yang dialami, apa yang ada dalam hatinya Maria, saudara. Yohanes 12 ayat 1 mulai. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria, sudah perhatikan, beda dengan yang lain, mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, diambil, saudara. Oh, minyak wangi, minyak narwastu yang paling berharga, paling mahal, saudara. Lalu meminyaki apa, saudara? Kaki Yesus. Hanya untuk kaki, saudara. Dia cari yang paling harum, yang paling baik, yang paling mahal. Dikatakan di sini, saudara, luar biasa. Meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bagi wanita, rambut itu mahkota. Dia merendahkan, pakai rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Lalu meminyakinya dengan minyak wangi yang luar biasa. Dan minyak sermebak di seluruh rumah. Itu hanya bisa dilakukan seorang yang cinta Tuhan dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, nggak pakai hitung-hitungan, segenap akal budinya, kekuatannya yang mampu dia berikan pada Tuhan. Tapi luar biasa, saudara. Ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Antara Maria dan Yudas beda. Maria hatinya penuh dengan kasih pada Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kekuatan. Dia ingin memberi yang terbaik, terbaik, terbaik. Menghargai luar biasa sampai rambutnya untuk menyeka. Sudah perhatikan dalam hidupnya selalu mengalami karya Tuhan. Dia menjadi orang yang juga sangat dikasih oleh Tuhan. Wanita yang luar biasa. Ya, karya Tuhan nyata dalam kehidupannya, saudara. Perkenanan Tuhan nyata dalam kehidupannya, saudara. Beda dengan Yudas. Kalau saudara perhatikan, Yudas itu bukan cinta Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Yudas itu cinta uang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Cinta uang. Ada orang yang cinta Tuhan, ingin memberi yang terbaik segalanya. Dia nggak suka, dia sindir, bahkan main politik. Lebih baik dijual 300 dinar. Ya, terus nanti bisa dipakai uang itu, serahkan untuk orang miskin. Karena apa? Hatinya cinta uang. Kalau dijual, uangnya dipegang dia. Karena dia saat itu tugasnya membawa uang yang dipakai pelayan itu. Dia curi. Uangnya Tuhan dia curi. Bukan cinta Tuhan. Cinta mamon. Gak ada karya Tuhan. Sudah beda sekali. Hati yang cinta
Itu tidak ada hitung-hitungan dengan Tuhan. Ingin memberi lebih, yang terbaik, yang terbaik. Orang yang tidak cinta Tuhan sepenuhnya nggak bisa mengerti kenapa melakukan seperti itu. Apalagi yang cinta uang, saudara, beda langit dan bumi antara Maria dan Yudas. Yudas jadi murid Tuhan, bendara Tuhan, nggak bisa ngalami karya Tuhan dalam hidupnya. Yang terakhir, yang keenam, kalau kita cinta Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan budi, maka semua yang kita lakukan selalu untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, goalnya, ujung-ujungnya Tuhan. Goalnya, ujung-ujungnya Tuhan. Paulus di Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Ya, cinta Tuhan. Dia rasakan Tuhan luar biasa. Dulu dia benci Tuhan, Tuhan tetap cinta Tuhan. Dia diampuni, dia diselamatkan. Bahkan Tuhan pilih dia untuk melayani jadi rasul. Hatinya sangat tersentuh. Maka dia rindu memberikan segenap hidupnya pada Tuhan. Karena dia ingin membalas cinta kasih Tuhan luar biasa. Dia cinta Tuhan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Dia berkata, hidup itu Kristus. Apapun yang dipikirkan, yang dilakukan oleh Paulus, hanya ujung-ujungnya untuk Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Maka dia berkata, hidup seperti ini. Karya Tuhan dalam hidupnya nyata. Sampai mati pun tetap akan mengalami karya Tuhan yang luar biasa, keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau masih hidup, bukan nganggur. Saudara, bukan pensiun. Masih hidup untuk Tuhan. Masih hidup bekerja bagi Tuhan. Masih hidup berbuah bagi Tuhan. Menghasilkan buah, semua hidupnya untuk Tuhan. Apa yang dilakukan ujung-ujungnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya ini kehidupan yang luar biasa. Saudara bisa lihat akhirnya dia mencapai, saudara, ya, rencana Tuhan dalam hidupnya. Terus alami karya Tuhan, saudara. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara perhatikan. Hidup itu perjuangan. Pertandingan. Dia cinta Tuhan. Semua untuk Tuhan. Maka dia bisa mengakhiri pertandingan selalu dengan baik. Selalu dengan baik. Selalu ada karya Tuhan. Aku telah mencapai garis akhir. Ada karya Tuhan. Tuntunan Roh Allah. Sehingga membuat dia bisa mencapai garis akhir yang ditentukan dalam hidupnya. Dan aku telah memelihara iman. Karena dia terus jaga hatinya. Imannya. Kasihnya kepada Tuhan. Maka ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Dia tahu terus menerus, bukan hanya di dunia, sampai saat dia meninggalkan dunia, dia mengalami karya Tuhan. Bukan masuk neraka, tapi masuk surga, kembali pada Bapa. Ada Roma di surga, ada pahala di surga. Ada mahkota di surga. Ada kemuliaan di surga. Masih memimpin bersama Yesus. Karya Tuhan seperti itu. Apa yang dilakukan untuk itu? Kemarin hari Minggu firman Tuhan dikatakan. Banyak manusia seringkali UUD. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Anak, ya, sekolah yang pandai,
kelak jadi apa. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi insinyur, ada yang ingin jadi pengusaha. Ujung-ujungnya apa? Duit. Orang ya melakukan ini, mau lakukan ini semua. Kadang-kadang kalau kita teliti, ujung-ujungnya apa? Duit. Bahkan kadang-kadang memberi, ujung-ujungnya apa? Duit, supaya diberi banyak. Melayani pun kadang-kadang kalau kita ngerti, apa? Ujung-ujungnya duit. Ibadah pada Tuhan, kalau kita bukan karena cinta Tuhan sungguh-sungguh, ujung-ujungnya apa? Duit. Uang. Tapi kemarin minggu diingatkan, kita serubah. UUT, ujung-ujungnya Tuhan. Untuk apa kita jadi orang Kristen? Untuk mengikuti Yesus. Kristen itu pengikut Yesus. Untuk apa kita ibadah? Untuk sowan pada Tuhan di baitnya. Untuk menghormati Tuhan. Untuk menyembah. Untuk meninggikan Tuhan. Menyukakan hati. Memberikan persembahan pada Tuhan. Untuk apa? Untuk dengar firman-Nya, petunjuknya, nasihatnya, perintahnya. Ujung-ujungnya Tuhan. Melayani untuk apa? Membalas cinta kasih-Nya Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan. Memberi untuk apa? Untuk supaya pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Oh, terus banyak orang diselamatkan. Oh, menyukakan hatinya Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan. Punya cita-cita benar. Cita-cita jadi dokter. Untuk apa? Bukan hanya uang. Tapi supaya dengan profesi yang Tuhan berikan sebagai dokter bisa jadi terang di dunia kesehatan. Bisa selamatkan jiwa banyak di dunia kesehatan. Bisa menolong banyak orang. Hukum utama kasih Tuhan sesama dilakukan. Oh, jadi pejabat untuk apa? Supaya bisa memimpin umatnya dengan baik. Seperti Daud, Salomo pada awalnya. Menggetarkan hatinya Tuhan. Jadi pengusaha apalagi untuk apa? Bukan hanya uangnya. Oh, supaya sungguh-sungguh bisa diterima berkat dan jadi berkat luar biasa. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarga, untuk sesama, untuk hal yang luar biasa. Muliakan Tuhan dengan hartanya. Biar kita rubah. Bukan ujung-ujungnya uang. Tapi ujung-ujungnya Tuhan. Orang yang cinta Tuhan. Apapun yang dilakukan untuk Tuhan. Doa Salomo minta hikmat menggetarkan karena apa? Untuk Tuhan. Supaya aku bisa memimpin umatmu dengan baik Tuhan. Hati yang condongnya pada Tuhan. Terus nanti akan ada dalam hatinya Tuhan. Tuhan ingatkan saya satu pohon. Pohon itu condongnya kemana? Kalau condongnya ke kiri. Begitu ada badai atau apapun. Satu kali dia jatuhnya ke kiri. Kalau pohon itu condongnya ke kanan. Satu kali cepat lambat akan jatuhnya ke kanan. Kalau condongnya ke depan. Satu kali ya dia jatuhnya akan ke depan. Kalau pohon itu condongnya ke belakang. Satu kali kalau dia jatuhnya. Kalau kita condongnya dunia. Satu kali kita jatuhnya di dunia. Ada di Tuhan. Kalau kita di Tuhan, hati kita condongnya 100%. Satu kali kita akan jatuh di tangan Tuhan selamanya di dalam Tuhan. Semua 6 hal bisa kita lakukan sehingga kita mengalami kepenuhan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan di seluruh hati, jiwa, pikiran. Itu jadikan hukum utama. Nomor 1 adalah itu.
Saya percaya ini pelajaran sangat penting segala kehidupan kita. Ambillah keputusan, saudara. Semua yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Dan saya percaya justru mendatangkan kasih karunia. Anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Kita pujikan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan. Katakan tulus dari hati, saudara. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan pada Tuhan, saudara, hanya untuk menyenangkan hatimu. Apapun yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi, menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Semua datang di hadapan Tuhan, saudara. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Biarlah kata-kata dalam ragu ini, saudara, itu menjadi penyataan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, hanya itu yang kami rindukan. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu Tuhan. Bentuklah hati kami ini Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati. Bahkan kami rela jadi bejana yang dibentuk untuk hormat, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terus cemerlang seperti emas yang murni Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan hati kami semuanya bagi-Mu Tuhan. Kuduskan, tuluskan selalu Tuhan hati kami, pikiran hidup kami, agar kami bisa terus menyenangkan-Mu Tuhan. Hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh Tuhan dengan kasih daripada-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduan kami, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Terus saudara berdoa pada Tuhan. Tuhan, biar Engkau dengarkan setiap keputusan-keputusan kami, metrikkan keputusan kami. Roh Kudus, Kau yang mengurapi, Kau yang menolong, menuntun setiap kami, sehingga belajar terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Oh, sehingga boleh menyenangkan Engkau senantiasa. Tuhan, kami juga bawa doa-doa yang dipanjatkan saat ini, juga yang sudah dikirim. Oh Tuhan, ada dalam iPad hamba-Mu, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Oh, semua doa apapun kami bawa sampai pintu hati-Mu. Kami ketuk pintu hati-Mu Tuhan. Bukakanlah pintu hati-Mu, berilah jawaban-jawaban doa
Bahkan Tuhan beri bahkan yang lebih daripada yang bisa kami minta, yang tidak terpikirkan Tuhan, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang Kau berikan Tuhan. Yang sakit Tuhan berikanlah kesembuhan, apapun sakit penyakitnya, bagaimanapun parahnya sakit penyakit, sehingga boleh Tuhan dengan tubuh yang sehat Tuhan melakukan apa yang Kau ingin kami lakukan, membalas cinta kasih-Mu Tuhan. Oh, yang kekurangan berkatilah, sehingga kami boleh Tuhan jadi berkat Tuhan bagi keluarga kami, oh bagi sesama, oh bagi gereja-Mu, pekerjaan-Mu, bagi bangsa kami Tuhan. Rumah tangga pulihkanlah Tuhan. Oh, satukanlah Tuhan, sehingga rumah tangga kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, nama-Mu ditinggikan, bisa jadi contoh banyak keluarga Tuhan. Apapun yang didoakan, yang butuh jalan keluar, berilah jalan keluar. Yang butuhkan pasangan hidup, berikan pasangan hidup. Yang butuhkan keturunan, berikan keturunan yang terbaik daripada-Mu. Butuh pekerjaan, butuh rumah, oh butuh Tuhan petunjuk rema, perlindungan. Oh Tuhan, yang butuh mujizat, Tuhan yang butuh jawaban-jawaban doa, Engkau yang memberikannya. Kami terima dengan iman, kami terima Tuhan. Saat ini kami terima jawaban-jawaban doa. Oh, setiap jemaat pelayan Tuhan, keluarga Allah dan semua yang mengikutinya saat ini terima jawaban doa daripada Tuhan. Dan kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena segala kasih setia-Mu Tuhan. Kami selesaikan misbah doa pagi, tapi Engkau yang terus menyertai, Engkau yang berkarya. Hamba-Mu doakan untuk ibadah raya Sabtu sore dan sepanjang minggu, Engkau yang berkarya Tuhan. Bawa setiap jemaat, untuk bawa jiwa-jiwa Tuhan, sehingga dipakai untuk selamatkan. Berkati, urapi ibadah raya milik-Mu 100%. Gereja-Mu ini milik-Mu 100%. Dalam nama Tuhan Yesus, Kiai panjatkan doa, serahkan semua dalam kasih. Amin. Amin. Ya saudara, saya percaya ya mengasihi Tuhan segenap hati itu luar biasa. Yang utama harus diutamakan. Maka kita akan mengalami karya Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Ya, saudara jangan lupa ibadah raya Sabtu dan Minggu, saudara. Yang lebih penting lagi, belajarlah, berikan yang paling disukai Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Pakai hidupmu, pakai HP yang sudah Tuhan berikan sekali lagi untuk bersaksi, untuk saudara mengundang orang, untuk mengajak, sehingga apa yang Tuhan berikan berguna. Ya, saya percaya membuat Tuhan berkarya dalam sepanjang hidup. Sampai ketemu, Tuhan berkati.